pada malam hari ini mana kita masih diberikan kesehatan, rahmat, nikmat untuk dapat membaca-baca kembali, yaitu kitab Al-Jawi Sirus Sadikin. Kita langsung baca saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua. Jadi kita untuk bab yang pertama sudah selesai. Sekarang kita masuki ke bab yang kedua. Bab yang kedua yaitu pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah. Mana dalilnya? Yaitu firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka ketahuilah olehmu bahwasanya tiada yang maujud dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Kata Fakihani bahwasanya mengekalkan, menyebut akan dia tatkala masuk pada tempat kediamannya, menaikkan bapaknya, telah datang warid bahwasanya barang siapa berkata la ilaha illallah dan dimadakan dia niscaya diruntuhkan baginya 4.000 dosa daripada dosa besar. Berarti siapa saja saja yang berkata la ilaha illallah, niscaya diruntuhkan baginya 4.000 dosa daripada dosa besar. Kata mereka itu, ya Rasulullah, maka jika tiada baginya suatu daripada dosa besar, maka sabdanya diampunkan bagi ahlinya dan bagi jirannya, bagi jirannya. Nah, jadi ketika dosa seseorang tidak ada dosa besar dan dia selalu mengucapkan la ilaha illallah, berarti Allah akan mengampunkan ke segala dosa ahlinya, itu keluarganya, dan bagi jirannya, tetangganya. Itu kelebihan atau fadilah la ilaha illallah. Meriwayatkan dari Bukhari dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah tadfa'u an qa'iliha tis'ina baban minal bala'i adnahum ilahum. Artinya la ilaha illallah itu menolak dia daripada orang yang berkata akan dia akan 99 pintu daripada daripada bila sekurang-kurang bila sekurang-kurangnya di duka cita. Jadi sabda Nabi lagi, ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah itu akan ditegahkan atau ditolak ia daripada orang yang berkata dia akan 99 pintu daripada bala. Daripada bala sekurang-kurangnya duka cita, berarti 99 pintu. Orang yang sering-sering mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan menolakkan dia bala dari 99 pintu bala. 99 pintu bala sekurang-kurangnya itu duka cita. Berarti 99 pintu duka cita itu sekurang-kurang dari mengucapkan la ilaha illallah. Kata Fakhrul Razi, sungguhnya
disebut akan kalimat ini di dalam Quran pada 37 tempat. Kata Farabi ini seorang ulama juga. Di dalam Quran itu disebutkan kalimat la ilaha illallah itu sebanyak berapa? Sebanyak 37 tempat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamah wa wajhihi kal qamaril lailatil badr." Ini kata sabda Nabi lagi yang artinya apa? Barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali, datang ia pada hari kiamat dan mukanya seperti bulan pada malam penuh purnama. Jadi sesiapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali, dia akan pada saat di hari kiamat mukanya akan bercahaya sebagaimana cahaya bulan purnama penuh. Itu sabda Nabi. Dan lagi waqala sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Artinya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula yang terlebih afdal zikir itu la ilaha illallah, dan yang terlebih afdal doa itu alhamdulillah. Jadi ketika kita berdoa, kita mulai dengan pujian itu alhamdulillah, baru kita tambahkan dengan doa yang sesuai kita doakan atau panjatkan, pintakan. Dan sebab dinamakan alhamdulillah itu doa karena ini ada yang bertanya, misalkan ada yang bertanya, kenapa alhamdulillah itu dikatakan doa, dinamakan doa? Ini dia. Doa itu dikatakan alhamdulillah itu doa karena bahwasanya orang yang memuji akan Allah memuji dia karena syukur. Karena syukur karena juga apa? Karena syukur atas nikmatnya. Dan syukur atas nikmat itu menuntut tambah. Ya. Apa adanya firman Allah Ta'ala, la in syakartum lazidannakum, dan sungguhnya jika syukur kamu niscaya aku tambah akan kamu. Ketika kamu bersyukur, itu dengan salah satunya mengucapkan alhamdulillah, apa kata Allah, itu aku akan menambahkan kepadamu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami wa ana qala dakhala husni faman dakhala husni aman min aqabi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayat hadis qudsi, la ilaha illallah itu kalamku dan aku, ia barang siapa berkata akan dia masuk ia di dalam kotaku, dan barang siapa yang masuk dan barang siapa masuk di dalam kotaku sentosa ia daripada siksaku. Itu adalah hadis qudsi. Jadi ketika barang siapa yang membaca la ilaha illallah, berarti itu dia sudah, karena kenapa? Karena kalam itu kalamku kata Allah, dan aku barang siapa berkata akan dia masuk ia dalam kotaku. Jadi ketika kita mengucapkan kalamnya Allah, kita akan dimasukkan ke dalam kotanya Allah, dan ketika kita masuk di dalam kotanya Allah, sentosalah kita daripada siksa api, siksanya Allah itu api neraka. Dan cerita ada cerita daripada Abdul Wahid bin Zaid, yaitu bahwasanya berkata ia adalah aku perahu, maka dicampak akan kami angin ke pulau, maka keluar kami ke pulau itu, maka kami lihat seorang laki-laki menyembah berhala, maka kami kata baginya, engkau sembah berhala, dan ada pada kami orang yang tahu berbuat seumpamanya
Maka berkata ia, siapa yang kamu sembah? Maka kata kami baginya, kami sembah akan Tuhan yang pada langit itu arasnya dan pada bumi itu penamparnya dan pada laut itu jalannya. Dan berkata ia, siapa yang memberi ketahui akan kamu dengan dia? Kata kami, telah membangkit ia kepada kami akan Rasul. Berkata ia, apa diperbuat dengan Rasul? Kata kami, telah diambil akan dia oleh Malik kepadanya. Berkata ia, adakah tinggal pada kamu daripada halamannya suatu kata kami, bahkan yaitu kitab Al-Malik? Kata ia, adakah pada kamu suatu kami baca atasnya surat Ar-Rahman? Maka senantiasa laki-laki itu menangis hingga habis surat itu. Kemudian berkata ia, tiada seyogyanya bahwasanya dimaksudkan akan ampunnya kalam ini, dan kami lentangkan atasnya akan Islam dia, dan kami bawakan dia serta kami di dalam perahu kala kelam malam, dan supaya kami akan Aisyah mengambil kami akan tempat tidur kami. Maka berkata ia bagi kami, adakah Tuhan yang kamu tunjuk akan daku atasnya tidur? Ia kata kami, tetapi ia yang hidup, yang berdiri dengan sendiri tiada tidur. Ia katanya, sejahat-jahat hamba itu kamu tidur. Sejahat hamba itu kamu tidur kamu, dan Tuhan kamu tiada tidur. Dan terkala sampai kami ke rumah daru kami, himpun kami ke darat kami himpun baginya sesuatu daripada dirham. Katanya, apa ini? Kata kami, apa ini? Kata kami, bekal atas diri kamu. Katanya, kamu tunjuk akan aku jalan yang tiada aku lihat akan kamu menjalani akan dia. Adalah aku sembah akan yang lain daripadanya, maka tiada sia-sia akan daku. Maka adakah ia manusia akan daku sekarang kemudian daripada aku sembah akan dia? Maka tak kala kemudian daripada 3 hari adalah laki-laki itu dalam terang hendak mati. Dan maka aku datang kepadanya dan aku kata baginya, adakah bagi kamu hajat? Maka katanya, telah menunaikan segala hajatku oleh Tuhan yang mengeluarkan daku daripada pulau, dan tidur aku di sisinya. Maka melihat aku dalam tidurku akan satu jariah kepada anak bidadari di dalamnya raudhah yang hijau, dan berkata ia, segera akan olehmu dengan dia, semuanya telah panjanglah rinduku kepadanya. Maka juga aku daripada tidur, dan misalnya telah mati ia, maka aku tanamkan dia, dan tidur aku pada demikian malam itu. Maka aku lihat akan dia di dalam tidurku, dan di atas kepalanya mahkota, dan di antara dua tangannya hurul ain, anak bidadari. Padahal membaca ia, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Artinya, dan segala malaikat masuk mereka itu atas ahli surga daripada tiap pintu. Padahal berkata mereka itu bagi ahli surga, sejahtera atas kamu dengan sebab sabar kamu, maka sebaik-baik kesudahan kampung itu surga. Jadi ada cerita bahwa
Abdul Wahid bin Zaid ketika berperahu berlayarlah istilahnya menuju sebuah pulau. Ketika sudah sampai di pulau tersebut, terdapatlah seorang laki-laki yang sedang menyembah berhala. Terus kemudian si Abdul Wahid bin Zaid ini bertanya kepada si laki-laki ini, dan laki-laki ini menjawab dengan beberapa pertanyaan yang pada akhirnya dengan terkesima jawaban dari si Abdul Wahid bin Zaid ini oleh pertanyaan si laki-laki yang menyembah berhala ini. Akhirnya si laki-laki ini dia masuk surga dengan izin Allah, dan dibawakan bersamanya lelaki ini dengan Abdul Wahid bin Zaid ini. Dan akhirnya dibawa juga bermalam. Pada suatu malam dia bermimpi dengan Tuhannya, dengan bermimpi dengan izin Tuhannya dia bertemu dengan seorang bidadari di Raudhah. Akhirnya dia merasakan rindu kepada Tuhannya, dan dia berkata, dan malaikat datang kepadanya pada ahli surga. Apa kata malaikat pada ahli surga? Sejahtera atas kamu dengan sebab sabar. Jadi orang-orang yang masuk surga itu penuh dengan sabar kamu, maka sebaik-baik kesudahan kampung yaitu surga. Wallahu